Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Minggu malam hari ini tanggal 23 November 2025. Oh, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Diizinkan Tuhan tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita akrab dengan Tuhan. Tuhan mau kita jalin hubungan erat, hubungan sehat dengan Tuhan. Sehingga nanti kelak, kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus dengan setia, sampai nanti ada harinya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di Yerusalem baru. Kita membaca firman Tuhan singkat pada malam hari ini. Injil Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39. Hanya 3 ayat. Di situ Yesus bicara tentang Yerusalem. Keluhan tentang Yerusalem. Yerusalem artinya Distiopis, kota damai. Tapi buktinya banyak orang jahat terjadi di Yerusalem. Pembunuhan nabi-nabi terjadi di Yerusalem. Itu Yesus akan ganti Yerusalem yang lama diganti dengan Yerusalem yang baru. Kehidupan yang lama tidak ada keselamatan. Keselamatan terjadi kalau kita hidup baru di dalam Dia. Janji Tuhan nanti akan ada Yerusalem baru turun dari surga. Menjadi kerinduan kita hidup bersama dengan Tuhan. Yerusalem baru. Saya Pastor Yakob Rahmat kami nyanyikan pujian ini. Oh Yerusalem baru, amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota yang mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu, haleluya. Oh Yerusalem yang baru, amin, haleluya. Oh Yerusalem yang baru, oh haleluya. Oh Yerusalem, kota yang mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu, haleluya. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem yang baru, amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, yaitu Kristus, Bapa yang sempurna. Oh Yerusalem yang baru, oh haleluya. Oh Yerusalem turun dari surga, amin, haleluya. Aku mau setia ikut Tuhan Yesus sampai aku masuk ke Yerusalem yang baru, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala kalangan ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu, amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yerusalem baru turun dari surga, hidup bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan malam ini kami hamba-Mu baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, amin, haleluya.
Perbaharuilah seluruh hidupku untuk menjadi seru pada Engkau. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Sucikan tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar kami merindu baca firman Tuhan tentang Yerusalem Bapa. Yerusalem dunia semua akan hancur. Karena di dalamnya banyak manusia-manusia pengkhianat yang tidak takutkan Tuhan. Banyak nabi-nabi dibunuh Yerusalem. Termasuk Engkau Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Di Yerusalem. Nabi Zakaria, nabi yang lain termasuk Stefanus, banyak dibunuh Yerusalem. Tapi Tuhan ganti dengan Yerusalem yang baru. Sesuai firman-Mu dalam Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang baru, Yerusalem yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapa suami itu? Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita, suami yang sempurna. Jadi kita diibaratkan, diumpamakan gereja seperti perempuan yang berdandan. Kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, anak Tuhan, berdandan berjumpa dengan Bapa kita, Yerusalem baru itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca berurutan Matius pasal 23. Matius ada 28 pasal saudara ya. Ini makin mendekati prosesi Yesus di atas kayu salib di Yerusalem. Maka Tuhan sendiri menegur dengan keras tentang Yerusalem. Mari kita baca Matius 23 ayat 37 sampai 39, hanya 3 ayat tentang Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Coba ini saudara. Yerusalem itu bait Allah, bait suci dibangun Yerusalem. Yerusalem artinya the city of peace. Kehadiran Tuhan di situ memberikan damai sejahtera, tapi dirusak oleh manusia jahat seperti Taman Eden, Taman Firdaus. Di situ Tuhan maunya ada damai, ada hadirat Tuhan. Tapi ada Hawa jatuh di dalam dosa. Demikian gereja Tuhan. Di gereja-gereja Tuhan, Tuhan merindukan ada kerajaan Allah, ada hadirat Tuhan. Tapi seringkali dirusak oleh perbuatan-perbuatan manusia-manusia, termasuk Yerusalem. Disikan membunuh nabi-nabi siapa, saudara? Banyak nabi-nabi dibunuh. Ada Nabi Zakaria, kalau kita baca di dalam 2 raja-raja, 2 Tawari, saudara. 2 Tawari, ya, pasal 24 ayat 20 saya mau baca. Itu Nabi Zakaria, saudara, ya. Saya mau baca nih. 2 Tawaris pasal 24 ayat 20. Saya mau baca ya. Demikian firman Tuhan. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoedah. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Ayat 21. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Ini di mana, saudara? Yerusalem. Raja siapa nih? Raja Yoas. Ya, Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan oleh Yoyada, ayah Sekar itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada. Coba ini, saudara. Ya, terjadi lagi siapa lagi, saudara? Stefanus. Ya, kalau kita baca di Kisah Rasul 8, Stefanus juga dilempar di luar kota, maksudnya Yerusalem, dekat kota Yerusalem. Termasuk Yesus sendiri. Yesus sendiri mati hanya di atas kayu salib di Yerusalem. Ya, termasuk orang Kristen, banyak orang Kristen di sini yang antikris, tidak sungguh jatuh di dalam dosa, tidak setia. Yang maunya Tuhan kita harus setia, tapi banyak anak Tuhan yang tidak setia, berubah setia. Maka dikatakan di ayat 38, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Benar. Rumah Tuhan akan ditinggalkan karena apa? Dia tidak ada hadirat Tuhan. Banyak gereja-gereja saat ini tidak minta kuasa Roh Kudus. Pentingnya kita minta hadirat Tuhan Roh Kudus.
Hanya sekedar liturgi, tapi tidak ada kehadiran Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 15 ayat 8, mereka hanya datang, hanya muji nama Tuhan dari mulut, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Untuk itu mari kita minta sama Tuhan, Tuhan Roh Kudus kan turun, Roh Kudus kan pimpin hidup kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi anak milik Tuhan, yang disayang sama Tuhan. Supaya nanti Tuhan mau datang. Karena nanti makanya Tuhan kan ganti Yerusalem yang lama. Karena terjadi Yerusalem lama, banyak kejahatan-kejahatan termasuk gereja. Ya, gereja-gereja Tuhan harus betul bertobat, saudara ya. Jangan sampai gereja Tuhan banyak yang sudah diambil kaki dian Tuhan. Sedang kitab Wahyu, jangan sampai nanti diambil kaki dian itu. Tapi kita minta sama Tuhan, tolong Bapa, supaya kehidupan rohani kita kerjakan keselamatan hidup kita dengan setia, takut, dan gentar. Jangan sampai nanti Yerusalem, suatu hari kalau Yerusalem kan dikelilingi. Kalau kita baca di dalam Matius 21, Lukas, saudara ya, saya mau baca. Injil Lukas 20 ayat 21, itu nanti Yerusalem akan dikelilingi. Ya. Lukas 21, saya mau baca. Lukas pasal 21 ayat 20 demikian firman Tuhan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah ke bawah keruntuhannya sudah dekat. Nanti akan runtuh. Maka Tuhan ganti dengan Yerusalem baru turun dari surga. Tuhan sudah tidak mau lagi. Karena Yerusalem lama penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kehancuran. Maka dikatakan Yesus ayat 39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sehingga kamu berkata, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Artinya bertobat. Terjadi pemulihan akan terjadi apabila terjadi pertobatan. Tuhan mau hadir. Ya, buat gereja Tuhan asal kita mau bertobat, diberkatilah kalau kita datang dalam nama Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan marah murka, nanti sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan murka. Ya, 7 cawan, 7 sangkakala, 7 meterai, nanti kita Wahyu kita baca. Karena Tuhan sudah murkanya, sudah habis-habisan. Karena banyak yang bertobat, saudara. Itu mari kita musuh sama Tuhan melalui firman Tuhan, biarpun 3 ayat. Yerusalem biar hadirat Allah di dalam setiap rumah tangga. Ada Yerusalem baru, ada pelayanan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada damai, jauh dari dosa tapi dekat dengan Tuhan. Artinya di sini Tuhan mau bertobat sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu bersama saya bertobat, diperbarui seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Supaya diperbarui Tuhan segenap batinku menjadi manusia baru. Saya mau baca Kolose pasal 3 ayat 10 supaya kita senantiasa diperbarui batin kita. Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Amin. Kita diciptakan dari awal menjadi serupa dengan gambaran haliknya, serupa dengan Kristus. Tapi karena dosa manusia, kehidupan yang sudah bejat dunia ini, itu jangan ikuti dunia, saudara. Jangan ikuti pergaulan-pergaulan yang salah, tapi ikuti kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Suatu hari kelak kita merindu akan memasuki Yerusalem yang baru. Itu mari kita mau bertobat, kita mencinta Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang menjadi pengkhianat seperti Yudas Iskariot pengkhianat. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang setia, yang menjadi pelaku-pelaku firman, yang taat kepada firman Tuhan, selaras dengan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, selalu mencari perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yerusalem baru, amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota yang mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus di Yerusalem yang baru. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Kita kerinduan kita Yerusalem baru, turun dari surga, hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel.